Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah pertemuan lalu kita telah membahas tentang segmentasi pasar, maka kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Yang pertama, kita akan membahas pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan aksi atau suatu opini terhadap pilihan. Terdapat 3 cara model analisis pengambilan keputusan konsumen, yakni 1. Economic models, pengambilan keputusan diambil berdasarkan alasan ekonomis dan bersifat lebih rasional. 2. Psychological models, diambil lebih banyak karena alasan psikologis dan sejumlah faktor sosiologis seperti pengaruh keluarga dan budaya. 3. Consumer behavior models, model yang umumnya diambil kebanyakan konsumen, dilandasi oleh faktor ekonomis, rasional, dan psikologis. Proses pengambilan keputusan melalui 3 tahapan yakni 1. Input pengaruh eksternal. 2. Proses pengambilan keputusan konsumen. 3. Output perilaku setelah keputusan. Tahapan yang pertama, input, yaitu pengaruh eksternal. Terdiri atas usaha pemasaran perusahaan, produk, promosi, harga, saluran distribusi. Tahapan yang kedua, proses, yaitu pengambilan keputusan konsumen. Terdiri atas 1. Faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi pengetahuan, kepribadian, sikap. 2. Pengenalan kebutuhan, penyelidikan sebelum pembelian, evaluasi terhadap kebutuhan. 3. Pengalaman, dalam prakteknya, bisa berasal dari output dan mempengaruhi faktor psikologis dalam proses. Tahapan yang ketiga, output, yaitu perilaku setelah keputusan. Terdiri atas 1. Pembelian. 2. Percobaan. 3. Pembelian ulang. 4. Evaluasi setelah pembelian. Ini akan menjadi kontribusi penting dalam unsur pengalaman di tahap proses, yang pada akhirnya akan mempengaruhi faktor psikologis dalam proses pengambilan keputusan berikutnya. Pengambilan keputusan konsumen melalui proses sebagai berikut. 1. Pengenalan masalah problem recognition. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. 2. Pencarian informasi information source. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Proses pencarian informasi dapat berasal dari dalam memori internal dan berdasarkan pengalaman orang lain eksternal. 3. Mengevaluasi alternatif evaluation. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 4. Keputusan pembelian purchase decision. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan pembelian yang aktual tidak sama dikarenakan adanya hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. 5. Evaluasi pasca pembelian post-purchase evaluation merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini, terjadi kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan puas jika produk tersebut sesuai dengan harapannya dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan akan merek produk tersebut di masa depan. Sebaliknya,
konsumen akan merasa tidak puas jika produk tersebut tidak sesuai dengan harapannya dan hal ini akan menurunkan permintaan konsumen di masa depan. Memahami cara pengambilan keputusan yang berbeda dari biasanya, dapat dilihat dari dua jenis keterlibatan berikut. 1. Keterlibatan situasional. Keterlibatan ini bersifat sementara dan dipengaruhi oleh situasi tertentu. Konsumen mungkin tidak selalu tertarik pada suatu produk atau kategori, tetapi dalam kondisi atau situasi tertentu, minat mereka meningkat. Misalnya, seseorang yang biasanya tidak terlalu peduli dengan elektronik, tetapi saat smartphone mereka rusak, mereka tiba-tiba terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli ponsel baru. Setelah situasi ini selesai, keterlibatan mereka dalam kategori tersebut menurun kembali. 2. Keterlibatan tahan lama. Keterlibatan ini lebih bersifat jangka panjang dan konsisten. Konsumen dengan keterlibatan tahan lama memiliki minat yang kuat dan berkelanjutan pada suatu kategori produk atau layanan, bahkan jika mereka tidak sedang dalam proses membeli. Mereka cenderung terus-menerus mengikuti informasi terbaru dan memiliki pengetahuan mendalam tentang produk tersebut. Misalnya, penggemar mobil yang selalu mengikuti perkembangan teknologi otomotif, meskipun mereka tidak berencana untuk membeli mobil dalam waktu dekat. Konsumen yang melakukan pembelian berulang atau terus-menerus, didasarkan pada dua jenis penguatan berikut. 1. Penguatan positif. Terdiri dari berbagai peristiwa yang memperkuat kemungkinan timbulnya tanggapan khusus. Misal, iklan pons yang membuat kulit wajah putih, akan membuat konsumen tertarik membeli berulang-ulang. 2. Penguatan negatif. Merupakan hasil yang tidak menyenangkan atau negatif yang juga membantu mendorong timbulnya perilaku khusus. Misal, iklan Nature yang memberikan penguatan positif maupun negatif DPT digunakan untuk menimbulkan tanggapan yang diinginkan. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.